bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari ini, di mana pagi ini Tuhan begitu berkemurahan membangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, sebelum kami lakukan segala aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan Yesusku yang baik berkati kami semua, baik hamba yang menaburkan juga semua yang mendengarkan pada hari ini boleh bersukacita karena kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini 28 September 2024 terambil dari Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Itulah pembacaan firman pada hari ini, di mana nas hari ini adalah bercerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang ada di Gerasa, yaitu mengusir roh jahat dari orang Gerasa tersebut, karena sudah lama dia kerasukan, sudah lama dia dihuni oleh roh jahat itu. Tetapi pada saat Yesus datang, Tuhan Yesus menyembuhkan orang Gerasa itu, dan roh jahat itu diusir ke babi, dan orang Gerasa itu pun seketika sembuh. Melihat keadaan itu, banyak orang datang berbondong-bondong, tetapi mereka tidak tahu kalau Yesus adalah yang melakukan kebaikan itu. Pada saat Tuhan Yesus hendak pergi naik ke perahunya, perempuan Gerasa itu meminta supaya dia mengikut Yesus. Tetapi Yesus mengatakan seperti firman hari ini, "Pergilah, pulanglah ke kampungmu, ceritakanlah apa yang sudah terjadi." Dan memang Tuhan mau supaya perempuan Gerasa itu menjadi saksi atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas segala sesuatu yang sudah dilakukan kepada wanita Gerasa itu, karena dia sudah lama sakit, tetapi oleh Kristus Yesus dia seketika itu sembuh. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Yesus mau supaya kita tetap bersaksi dimanapun kita ada. Tuhan sudah banyak melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Kita juga harus menceritakan bagaimana hidup kita ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan memang kebaikan Yesus itu harus selalu kita ceritakan kepada siapapun. Kita harus bersaksi bagaimana Yesus memberikan kita keselamatan, bagaimana Yesus memberikan kita kelepasan. Pertolongan demi pertolongan sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak cukup hanya menikmati saja, tetapi Tuhan mau kita boleh menjadi saksi Kristus. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita harus saksikan. Biarlah kita tidak hanya mengeluh,
Tetapi kita harus tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus selalu menceritakannya. Kita tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena kita pun pasti pernah sakit, lalu kita ditolong, disembuhkan. Mungkin dalam keuangan juga kita dicukupkan oleh Tuhan. Banyak hal-hal pribadi, lepas pribadi yang sudah kita rasakan. Bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya seluruh anak-anak Tuhan, semua orang percaya telah merasakan banyak kebaikan Tuhan dan kemurahannya. Karena melalui keajaiban-keajaiban Tuhan itulah kita boleh merasakan bagaimana Kristus Yesus itu Maha Kuasa. Dia sudah melepaskan kita, Dia sudah menyembuhkan kita, Dia sudah menolong kita, Dia sudah menyelamatkan kita. Maka dari itulah kita harus menyaksikannya kepada orang lain. Dikatakan di sini, pergilah kepada orang sekampungmu, ceritakanlah. Biarlah hidup kita boleh menjadi saksi di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada. Biarlah hidup kita boleh tetap menjadi kesaksian. Jadi kita tidak boleh berhenti. Karena sebuah kesaksian akan sanggup berbicara jauh lebih banyak ketimbang kita hanya berteori saja atau menasehati saja. Tetapi kesaksian yang walaupun hanya sesederhana apapun, sederhana atau sekecil apapun, karena kesaksian itu adalah sesuatu yang sudah pernah kita rasakan. Lalu kita ceritakan kepada semua orang. Itulah yang dirindukan firman Tuhan hari ini. Marilah kita bangkit untuk menjadi saksi Kristus. Seperti apapun kondisi hidup kita, kita tetap bisa bersaksi. Karena kebaikan Tuhan sudah terlalu banyak kita terima. Apapun yang kita rasakan saat ini. Mungkin kita masih ada sakit, tapi berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu pasti ada pertolongan. Dan setelah kita ditolong, kita kembali menyaksikannya. Biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami supaya kami tetap menceritakan segala apa kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan. Baik itu dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, baik itu pertolongan demi pertolongan, kekuatan, kemampuan juga yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami tetap bersyukur dan biarlah kami mampu untuk menyaksikannya dalam kehidupan kami sehingga banyak orang yang akan diberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang sungguh-sungguh kami naikkan syukur hari ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus
Itulah yang memberkati dan menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.